Aku bisa merasakan bahwa tempat itu memiliki aura yang spesial. Ada sesuatu di dalamnya yang sangat amat nggak terlupakan adalah ketika sosok ini mengatakan sesuatu kepada aku. Hi Love Visible, it's me Ansa Trixie. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Gimana nih? Apa kalian sudah siap untuk melanjutkan petualangan bersama The Visible Series? Sesuai dengan janjiku, kali ini aku akan membawakan sebuah cerita berdasarkan kisah nyata yang aku alami. Dan ini merupakan edisi spesial Ramadan. Kira-kira seperti apa? Yuk kita cari tahu. Kejadian yang satu ini terjadi pada tahun 2012 pada saat aku pergi menginap di rumah salah satu temanku yang bernama Kalista. Jadi si Kalista ini kuliahnya di Surabaya, tapi rumah orang tuanya ada di Mojokerto. Sebenarnya pada saat perjalanan menuju Mojokerto ini kita tuh hampir aja mengalami kecelakaan. Aku waktu itu emang kebetulan dalam posisi yang gak sengaja sedang memperhatikan seorang bapak yang kebetulan menyetirnya itu di seberang kanan kendaraan yang kami tumpangi. Nah, si bapak ini menyetirnya itu dengan pandangan yang aneh. Matanya itu kosong, kayak pikirannya itu ada di tempat lain, bukan memperhatikan jalan. Sudah mendapati keanehan itu, gak lama kemudian dari arah belakang kendaraannya datanglah sebuah truk yang melaju cukup kencang. Terus karena si bapak ini melajunya gak begitu kencang, jadi truknya itu sengaja mengebel 2 kali. Dan gara-gara itu, si bapak ini terkejut. Tanpa berpikir panjang, dia mengalihkan kendaraannya ke arah kiri, tepat ke samping kendaraan kami, sehingga si Kalista ini agak banting setir ke kiri. Dan di kiri kita itu juga ada orang. Gila, di pikiranku itu kayaknya kita bakal tabrakan deh. Tapi untungnya itu nggak terjadi. Ini jadi semacam pelajaran untuk kita ya, agar pada saat kita berkendara, kita harus tetap fokus. Karena bukan hanya bisa membahayakan diri sendiri, tetapi kita juga bisa membahayakan pengendara lain. Ini merupakan salah satu kejadian yang nggak terlupakan dan menegangkan untuk aku. So, ketika kita sudah sampai di Mojokerto, hari-hari pada saat aku di sana diisi dengan berkeliling ke daerah sekitar rumah Kalista. Dan waktu itu si Kalista ini sempat mengerjai aku. Dia mengajak aku makan di salah satu tempat yang terkenal di daerah Mojokerto. Dan setelah sampai, Kalista ini bilang kayak kita bakal makan soto dok. Kalista tanya nih ke aku, kamu tahu nggak artinya dok itu apa? Ya otomatis dong aku kayak ngomong anjing. Dan antara percaya nggak percaya dan nggak masuk akal juga, masa sih ya dok yang dimaksud di sana merupakan bunyi dari botol kecap atau semacamnya yang dibenturkan ke arah meja sehingga berbunyilah semacam dok. Nah, kurang lebih kayak gitu. Itu adalah salah satu pengalaman yang lucu dan unik ketika aku berkunjung ke Mojokerto. Lanjut lagi, pulang dari makan soto dok ini, aku diajak Kalista melewati salah satu tempat. Aku rasa itu balai kota atau semacamnya. Yang jelas itu merupakan daerah gedung pemerintahan. Di bagian depannya terdapat 2 buah gapura yang terbentang tinggi, gede banget. Dalam sekejap aku bisa merasakan bahwa tempat itu memiliki aura yang spesial. Ada sesuatu di dalamnya. Aku penasaran deh, aku pengen tahu di dalam itu
ada apa? Gapuranya itu berwarna merah, kayaknya terbuat dari bata merah atau semacamnya. Kalian yang tahu nama tempatnya kira-kira apa ya? Yang jelas menarik sih. Ketika dari depan itu kelihatan banget sih ada sesuatu. Hari pertama aku mengunjungi rumah Kalista ini, aku lihat ada cewek yang jelas di kamar kakaknya. Lalu ada laki-laki di bagian arah samping dapur. Tapi gak ada sesuatu yang terjadi atau cerita-cerita lain, macam penglihatan lain, dan penghuni situ nerima aja sih kedatanganku. Nah, uniknya, jadi keluarganya Kalista ini mengajak aku untuk melihat rumah baru mereka yang baru dibangun. Dan ketika itu kita kesananya itu pakai mobil kan. Ketika kita turunnya itu bukan pas di depan rumah. Walaupun sebenarnya mobilnya bisa masuk rumah ya, aku nggak tahu apakah karena waktu itu adiknya Kalista ini waktu itu pergi kah atau gimana kah pakai mobil itu. Jadi kita yang jelas diturunkannya itu di depan gang. Nah, pada saat udah turun dari mobil ini, aku kan lagi ngomong sama kakaknya Kalista. Posisinya itu aku lagi di sebelah kiri, kakaknya Kalista ini sebelah kanan. Dan pada saat berjalan itu, aku kan wajahnya menyamping ke arah kakaknya Kalista sambil jalan ke depan sebenarnya, jadi sambil ngobrol gitu ke arah samping. Ketika aku sedang berjalan, tepat 2 atau 3 langkah di depanku, tiba-tiba aku melihat sosok yang sangat gak biasa. Waktu itu aku melihat dengan ujung mataku ada sosok laki-laki yang mengenakan pakaian serba putih, sorban, dan di antara jemarinya itu ada sebuah benda yang cukup besar. Ya, di Islam itu adalah tasbih. Dan tangannya itu terus bergerak memutar butir-butir bola tasbih, dan wajahnya itu kelihatan damai banget. Karena hal itu terjadi begitu cepat, aku nggak bisa menghindari dia. Jadi secara tanpa sengaja aku menembus sosok ini yang sangat amat nggak terlupakan adalah ketika sosok ini mengatakan sesuatu kepada aku. Assalamualaikum Ensa, selamat datang. Kata-kata itu keluar tepat sedetik atau 2 detik sebelum aku menembus tubuh beliau. Dan karena aku pada saat itu sebenarnya sedang mengobrol, tentu saja aku kaget, bukan main. Sama sekali nggak menyangka bahwa pertama, beliau mengucapkan kata Assalamualaikum. Yang kedua, beliau mengetahui namaku. Yang ketiga, beliau ekstra menyambut aku di jalan masuk itu. Itu yang kayak aku shock banget. Aku panik, aku nggak tahu harus merespon bagaimana. So, yang terjadi kemudian adalah aku menunduk sedikit seperti ini. Dan aku mengucapkan dalam hati kayak, iya, terima kasih, kayak gitu. Tapi setelahnya aku merasa bersalah sih, karena di pikiranku kayaknya aku harus berhenti dari tadi. Kayaknya aku harus menyapa balik dengan benar dari tadi. Tapi itu akan menjadi sesuatu yang aneh kan buat kakaknya Kalista. Itu adalah momen dimana 2 duniaku itu kepecah antara bibirku dan ucapan dalam hatiku itu benar-benar split banget gitu di saat yang bersamaan. Aku kayak bertanya-tanya kan, dari mana ya dia tahu namaku? Apa sebelum aku datang keluarganya Kalista ini membicarakan aku, lalu sosok ini mendengar pembicaraan itu, dan aku bertanya-tanya apakah beliau sengaja menunggu kedatanganku? yang dimaksud dok yang dimaksud
Kok jadi ribet mulutku. Dok yang dimaksud di sana adalah soto. Gimana sih? Dok yang dimaksud yang di apa sih ini? Dikeprak di kata-katanya yang terjadi adalah pusing